Anya menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran yang selalu muncul setiap kali ia melangkahkan kaki ke rumah megah keluarga suaminya, Rendra. Rumah itu, meskipun tampak hangat dan penuh dekorasi mewah, terasa seperti sangkar berlapis dinding kaca, indah dari luar, tetapi menjebak dan membiarkan setiap gerak-geriknya diawasi. Anya dan Rendra telah menikah selama 4 tahun. 4 tahun yang dipenuhi cinta di antara mereka berdua, tetapi juga 4 tahun yang diwarnai tekanan tak berujung dari ibu mertuanya, Nyonya. Nya. Retno adalah wanita berwibawa, sangat menghargai garis keturunan, dan baginya, pernikahan tanpa suara tangis bayi adalah proyek yang gagal dan memalukan. Pagi itu, seperti biasa, sarapan di meja makan besar terasa dingin. Nya. Retno menyesap tehnya dengan anggun, matanya menyapu wajah Anya, lalu menghela napas dramatis, sebuah kebiasaan yang selalu membuat perut Anya mual. Rendra. Suara Nyonya. Retno pelan namun mematikan. Kalian harus lebih giat lagi. Tetangga sebelah sudah punya cucu ketiga. Padahal mereka menikah belakangan dari kalian. Apakah kalian tidak serius? Rendra, yang sedang mengoles selai, segera membela. Bu, kami sudah berusaha. Kami sudah ke dokter. Ibu tahu itu. Nya. Retno meletakkan cangkirnya dengan sedikit benturan yang menarik perhatian semua orang di meja. Berusaha? Kalian ini sedang mencari anak, bukan mencari pekerjaan. Rendra, coba lebih sering-sering pulang malam, luangkan waktu untuk hal yang penting. Katanya, menekankan kata, penting, sambil melirik Anya, yang merasa pipinya memanas karena malu. Anya berusaha keras agar kata-kata itu tidak menyakitinya, tetapi setelah 4 tahun, luka itu hanya semakin dalam. Ia selalu memimpikan menjadi seorang ibu, tetapi dokter mengatakan mereka belum menemukan penyebab pasti dari kesulitan kehamilan mereka. Hari-hari Anya diisi dengan perjuangan batin yang melelahkan. Ia bekerja sebagai desainer freelance dari rumah, mencari kesibukan agar tidak terus memikirkan kekosongan di rahimnya. Namun, kemanapun ia pergi, sindiran Nyonya Retno mengikutinya seperti bayangan. Sejak kehadiran Lina, istri dari Bima, adik Rendra, yang baru menikah 3 bulan, perbandingan semakin nyata. Lina adalah gadis muda, periang, dan selalu patuh. Nya. Retno dengan cepat menjadikannya menantu kesayangan. Anya, kenapa tidak bantu Lina membersihkan piring? Oh, saya lupa. Kamu kan sibuk dengan mouse dan keyboardmu itu. Sindir Nyonya Retno suatu sore. Di sisi lain, Nyonya Retno akan berkata, Lina, kamu duduk saja, nak. Kamu baru menikah. Harus istirahat yang cukup. Biar yang lain saja yang urus, kata Nyonya Retno kepada Lina. Matanya kembali tertuju pada Anya yang sedang berdiri di dekat wastafel. Seolah-olah, yang lain, itu hanya dirinya. Anya merasa terisolasi dalam rumah itu. Meskipun Rendra mencintainya dan mendukungnya, tembok antara dia dan ibu mertuanya terasa semakin tebal. Hubungan mereka terasa terhalang oleh sebuah dinding kaca yang hanya bisa dipecahkan oleh kehadiran seorang cucu. Rendra sering memarahi ibunya secara pribadi, memohon agar berhenti menekan Anya. Dia bukan mesin, Bu. Kami menikah karena cinta, bukan karena kewajiban melahirkan. Namun, Nyonya Retno selalu membalas dengan argumen yang sama. Cinta itu omong kosong jika tidak ada penerus. Warisan kita butuh ahli waris. Bima dan Lina pasti mengerti. Mereka lebih dewasa dari kalian. Ucapan itu menyakitkan, dan Anya hanya bisa mendengarkan perdebatan di antara suami dan mertuanya dari balik pintu kamar mereka. Malam itu, diadakan makan malam keluarga untuk merayakan ulang tahun pernikahan Bima dan Lina yang ke-3 bulan. Meja makan dihiasi mewah, dan suasana terasa meriah. Anya mengenakan gaun terbaiknya, berharap malam ini bisa berjalan damai, atau setidaknya, Nyonya Retno akan fokus pada kebahagiaan adik iparnya. Setelah makanan penutup dihidangkan, Bima berdiri dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Ia mengetuk gelasnya perlahan. Semuanya, kata Bima, suaranya bergetar karena kegembiraan yang tak tertahankan. Saya dan Lina ingin berbagi kabar gembira yang luar biasa.
Semua mata tertuju pada mereka, termasuk Nyonya Retno, yang sudah memasang ekspresi penuh harap dan sedikit rasa ingin tahu. Lina tersenyum manis, memegang perutnya yang masih rata, sebuah gerakan kecil yang tidak luput dari perhatian Nyonya. "No, saya hamil, Bu. Sudah 8 minggu," ucap Lina dengan nada haru. Seketika, ruangan itu meledak dengan sorak-sorai dan tawa gembira yang memekakan telinga Anya. "Nya." Retno melompat dari kursinya. Matanya berkaca-kaca. Dia menghampiri Lina, memeluknya dengan erat seolah Lina telah memenangkan hadiah terbesar bagi keluarga. "Ya Tuhan! Ya Tuhan! Akhirnya! Ini dia, cucu pertama saya." "Nya." Retno menangis bahagia, menciumi kening Lina berulang kali. "Ibu sangat bangga. Nak, baru 3 bulan, dan kamu sudah memberikan kebahagiaan sebesar ini." Anya merasakan jantungnya mencelos, seolah ada tangan tak terlihat meremasnya hingga sesak. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa kaku dan palsu. Di sampingnya, Rendra meraih tangannya dan meremasnya lembut, menawarkan dukungan bisu di tengah keriuhan itu. Semua orang mengucapkan selamat. Semua orang memuji Lina. Pertanyaan dan saran membanjiri meja. Harus makan apa? Harus periksa ke dokter mana? Harus istirahat total. Anya merasa dirinya menghilang. Ia adalah patung yang ada di sana, hadir secara fisik, tetapi tidak dianggap ada oleh ibu mertuanya. Ia menahan napas, menunggu pukulan terakhir yang ia tahu pasti akan datang saat Nyonya Retno melepaskan pelukannya dari Lina. Pandangannya secara otomatis beralih ke Anya, seolah-olah baru menyadari keberadaan menantu pertamanya itu. Anya mencoba menguatkan diri. Ia mempersiapkan senyum tulus dan kata-kata selamat. Namun, Nyonya Retno tidak meminta maaf atau memberikan kata-kata semangat. Dia hanya berdiri di hadapan Anya, dengan tatapan yang dingin dan meremehkan, mengabaikan uluran tangan Anya yang nyaris terangkat. Nyonya Retno mencondongkan tubuhnya, berbisik cukup keras sehingga hanya Rendra, Anya, dan beberapa orang di sekitar yang bisa mendengar. "Lihat Lina." Bisikan itu tajam dan menusuk. "Baru juga sebentar, sudah bisa membanggakan keluarga. Kalian harusnya mencontoh. Jangan sia-siakan waktu lagi. Anya, saya tidak muda lagi, saya butuh cucu," ujarnya. Lalu tersenyum puas dan kembali ke Lina, tertawa bahagia. Anya menundukkan kepala. Air mata sudah menggenang, tetapi ia menahan diri untuk tidak menumpahkannya di depan semua orang. Rendra segera berdiri. Wajahnya merah menahan amarah yang meledak-ledak. "Bu, cukup," desis Rendra dengan suara tertahan, menarik tangan Anya dengan kuat. "Kami permisi dulu. Selamat malam." Rendra menarik Anya keluar dari ruang makan yang penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Di luar, di dalam mobil, keheninganlah yang paling berisik. Anya akhirnya membiarkan air matanya mengalir deras. Ia memeluk Rendra erat-erat, membiarkan suaminya menyerap kesedihan rasa terhina yang ia rasakan. "Aku merasa gagal, Rendra," bisiknya, suaranya tercekat. "Gagal, gagal, gagal. Aku tidak tahan lagi dengan perbandingan ini." Rendra memeluknya balik. "Tidak, sayang, kamu tidak gagal. Kami akan menemukan jalan keluarnya, tapi malam ini, aku bersumpah, perlakuan ibu sudah keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut," kata Rendra penuh tekad. Tetapi Anya hanya mengangguk lemah, tahu bahwa kabar kehamilan Lina tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Nyonya Retno, tetapi juga bayangan gelap yang kini menaungi pernikahannya. Dinding kaca itu kini terasa lebih tebal, lebih kokoh, dan ia terperangkap di sisi yang salah, dihantui oleh sebuah kekosongan yang dihakimi oleh semua orang. Rendra memacu mobilnya dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya, mencerminkan gejolak emosi di dalam dirinya. Anya, duduk di sampingnya, hanya terdiam, tatapannya kosong menembus gelapnya malam. Keheningan itu jauh lebih menusuk daripada segala sindiran yang ia dengar di meja makan tadi. Ketika sampai di rumah, Anya langsung masuk ke kamar mereka dan mengunci diri di kamar mandi. Ia berdiri di depan cermin, melihat matanya yang sembab dan wajahnya yang lelah. Perasaan terpuruk,
cemburu pada Lina, dan rasa gagal sebagai istri membanjiri dirinya. Ia iri pada Lina, bukan karena harta atau kecantikan, tetapi karena kemudahan yang diberikan Lina kepada nyonya Retno, sebuah cucu, sebuah penerus, hanya dalam 3 bulan. Sejak pengumuman kehamilan Lina, perlakuan nyonya Retno berubah drastis, meningkatkan intensitas perbandingan yang membuat Anya sesak napas. Setiap hari, ada saja perlakuan istimewa untuk Lina. Retno mulai memasak makanan sehat khusus untuk Lina, melarang Lina melakukan pekerjaan rumah tangga sekecil apapun, bahkan meminta Rendra dan Bima untuk melayani Lina. Lina harus istirahat total, dia membawa harapan kita, ujar nyonya Retno suatu pagi, saat Anya sedang mencoba mencuci piring sisa sarapan mereka. Retno buru-buru mengambil piring dari tangan Anya, seolah Anya dapat menularkan sesuatu yang buruk pada Lina. Biar Lina duduk saja. Anya, kamu yang cuci semua. Lagi pula, kamu kan tidak ada beban, harusnya lebih ringan tangan, katanya tanpa tedeng aling-aling. Anya hanya bisa menelan ludah pahit, merasa dirinya semakin terasing, seolah ia adalah warga kelas 2 di rumah suaminya sendiri. Tekanan luar ini mulai merambat masuk ke dalam kamar mereka, membuat hubungan Anya dan Rendra menjadi tegang. Rendra selalu mencoba menghibur, tetapi Anya tahu, Rendra sendiri merasa frustrasi dan tidak berdaya melawan ibunya. Suatu malam, Rendra datang ke kamar dengan wajah serius. Anya, aku tidak tahan melihatmu terus begini. Kita harus bertindak. Rendra kemudian duduk di samping Anya, meraih tangannya. Aku sudah mencari informasi. Ada dokter spesialis kesuburan di luar kota, sangat terkenal. Kita harus ke sana. Kita rahasiakan ini dari ibu. Aku tahu ibu akan menyarankan banyak hal yang tidak kita butuhkan, atau menekan kita lebih jauh. Anya setuju. Ia lelah dengan pengobatan yang hanya menghasilkan harapan kosong. Ia merasa harus menemukan jawaban yang pasti, apapun itu, demi menghentikan penderitaan ini. Jika masalahnya memang ada pada dirinya, ia ingin menghadapinya. Beberapa hari kemudian, dengan alasan kunjungan kerja keluar kota, Anya dan Rendra pergi ke klinik spesialis itu. Mereka menjalani serangkaian tes yang jauh lebih komprehensif dari sebelumnya. Dokter mengambil sampel dan berjanji akan memberikan hasil dalam waktu 3 hari. Selama menunggu, mereka menghabiskan waktu berdua, jauh dari bayangan nyonya Retno dan kehamilan Lina. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mereka merasa seperti pasangan suami istri yang normal lagi, yang saling mencintai tanpa tekanan untuk berproduksi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada hari ketiga, mereka kembali ke klinik. Dokter memanggil mereka masuk dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia menunjukkan hasil tes mereka. Anya, dari hasil pemeriksaan Anda, semuanya tampak normal. Anda sangat sehat dan subur. Namun, ada hasil tes Rendra yang menunjukkan sesuatu yang tidak terduga. Jelas dokter itu menunjuk ke kolom data Rendra. Jantung Anya mencelos. Dia menoleh ke Rendra, yang tampak sama bingungnya. Dokter itu kemudian menjelaskan bahwa Rendra memiliki masalah motilitas sperma yang cukup parah dan perlu penanganan khusus. Secara singkat, masalah utama ketidaksuburan itu bukan terletak pada Anya, melainkan pada Rendra. Dunia Anya serasa terbalik. Selama 4 tahun, ia telah menerima semua hinaan, semua sindiran, semua rasa bersalah, berpikir bahwa ia adalah tanah tandus di keluarga itu. Retno telah menghakiminya, meremehkannya, dan menyakitinya, tetapi ternyata, akar masalahnya ada pada putranya sendiri. Rasa marah, lega, dan kesedihan bercampur menjadi satu. Rendra sendiri terdiam, syok, dan wajahnya langsung pucat pasi. Ia merasa bersalah karena telah membiarkan ibunya menyakiti Anya atas dasar asumsi yang salah. Ketika mereka kembali ke mobil, Rendra mencoba meminta maaf berulang kali, suaranya bergetar. Sayang, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Anya meraih tangan Rendra, menenangkan suaminya yang terlihat sangat terpukul. Tidak apa-apa, Rendra.
Kita hadapi ini bersama. Ini bukan salah siapa-siapa, katanya, meskipun di dalam hatinya, ia merasakan amarah yang besar terhadap Nyonya Retno yang terlalu cepat menghakimi tanpa mengetahui faktanya. Anya memikirkan konsekuensinya. Jika ia memberitahu Nyonya Retno sekarang, ibu mertuanya mungkin akan lebih menyalahkan Rendra dan menghancurkan harga diri putranya. Atau, yang lebih buruk, Nyonya Retno akan tetap menyalahkannya dengan alasan lain. Anya merasa perlu memiliki rencana, perlu memiliki kekuatan sebelum membuka fakta mengejutkan ini. Ia merasa harus membuktikan diri, bukan dengan mengandung, tetapi dengan menghadapi kebenaran ini di saat yang tepat. Karena itu, Anya mengambil keputusan berat. Ia menyimpan hasil pemeriksaan Rendra itu dengan rapat-rapat di dalam tasnya, tidak memberitahu siapapun. Ia tahu, kebenaran ini adalah senjatanya, tetapi ia harus menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Rendra, kata Anya pelan, sambil memeluk suaminya. Kita rahasiakan ini dulu, ya. Kita fokus pada pengobatanmu, dan kita akan putuskan kapan waktu yang tepat untuk memberitahu ibu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Rendra setuju, merasa lega karena Anya tidak menyalahkannya, tetapi juga merasa takut atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Anya merasa, sebelum ia bisa memecahkan dinding kaca di antara dirinya dan Nyonya Retno, ia harus membangun bentengnya sendiri. Ia harus memastikan dirinya kuat, mandiri, dan siap menghadapi ledakan kemarahan dan penyesalan yang pasti akan ditimbulkan oleh kebenaran ini. Anya kembali ke rumah keluarga Rendra dengan membawa beban ganda. Rahasia diagnosis Rendra dan luka karena perbandingan yang semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti mata-mata di rumah sendiri. Dokumen hasil laboratorium tersimpan aman di loker kecilnya, berfungsi sebagai pengingat pahit atas ketidakadilan yang ia terima. Sementara itu, Nyonya Retno semakin memuja Lina. Setiap hari ada ritual, calon ibu, yang harus dihormati. Lina makan di piring terbaik, duduk di sofa paling nyaman, dan segala permintaannya dipenuhi. Sindiran pada Anya tak pernah berhenti, namun kini lebih halus, terselubung dalam bentuk nasihat palsu. Anya, coba kamu ikut kelas yoga seperti Lina. Siapa tahu dengan pikiran lebih tenang, keajaiban datang. Tapi ya, sudahlah, mungkin memang tidak semua orang seberuntung Lina. Anya memutuskan untuk menyalurkan energinya pada hal-hal lain. Ia tidak hanya melanjutkan pekerjaan freelance-nya, tetapi juga mulai mencari pekerjaan penuh waktu di kantor desain. Ia ingin mendapatkan penghasilan sendiri, sebuah benteng kemandirian finansial, agar ia merasa tidak sepenuhnya bergantung pada keluarga yang terus merendahkannya. Ia juga mulai melakukan penyelidikan pribadi tentang Nyonya. Bukan karena dendam, tetapi karena ia ingin memahami mengapa obsesi ibu mertuanya terhadap cucu begitu kuat hingga mengorbankan kebahagiaan menantu. Konflik mulai merambat ke antara Rendra dan Bima. Suatu sore, saat berkumpul di ruang keluarga, Bima secara tidak sengaja menyinggung masalah anak, mengulang persis perkataan ibunya. Ren, kamu harusnya check up lagi, atau coba terapi yang lebih manjur. Lina saja bisa langsung. Kenapa kalian tidak? Bima tidak bermaksud jahat, tetapi kata-katanya mengikuti dogma Nyonya. Rendra meledak. Ia membela Anya dengan keras. Suaranya meninggi, sesuatu yang jarang ia lakukan di depan ibunya. Jaga bicaramu. Bima, kamu tidak tahu apa-apa tentang usaha kami. Berhentilah mendengarkan ibu dan menyakiti Anya. Perdebatan itu sengit, dan Nyonya Retno melerai dengan air mata buaya, menyalahkan Anya karena menciptakan ketegangan di antara anak-anaknya. Sejak kamu datang, rumah ini tidak pernah damai, Anya. Dalam kekacauan itu, saat membersihkan gudang atas yang berdebu untuk mencari berkas lama, Anya menemukan kotak kayu tua milik Nyonya. Awalnya ia ragu, tetapi dorongan untuk memahami ibu mertuanya lebih besar. Di dalamnya, ia menemukan beberapa surat dan buku harian yang berasal dari puluhan tahun lalu. Dari sana, Anya menemukan kenyataan yang mengejutkan. Retno pernah mengandung anak kembar laki-laki sebelum melahirkan Rendra, tetapi ia keguguran parah.
Keguguran itu bukan hanya trauma fisik, tetapi juga sosial, keluarga besar Nyonya Retno menyalahkan dia atas hilangnya penerus garis darah. Retno terobsesi dengan cucu karena ia merasa harus menebus kegagalannya di masa lalu dan memastikan statusnya di mata keluarga besar. Obsesinya adalah perisai atas rasa sakitnya sendiri. Penemuan itu mengubah pandangan Anya. Kebenciannya sedikit mereda, digantikan oleh pemahaman yang campur aduk. Namun, pemahaman itu tidak membenarkan perlakuan kejam yang ia terima selama ini. Ia menyadari, Nyonya Retno menyakiti Anya karena Nyonya Retno sendiri terluka dan belum sembuh. Tekanan mencapai puncaknya setelah perdebatan sengit tentang jadwal kunjungan Lina ke dokter kandungan. Retno memaksa Anya untuk mengantar Lina, seolah Anya adalah asisten pribadi Lina. Anya akhirnya meledak. Ia menghadap Nyonya Retno di ruang tamu, tanpa Rendra. Bu, saya akan berhenti mengantar Lina. Saya tidak akan diam saja saat ibu memperlakukan saya seperti pelayan yang tidak berguna. Ucap Anya tegas, suaranya tenang namun kuat. Retno terkejut. Tidak menyangka Anya berani melawan. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu tidak tahu diri. Kamu menantu yang tidak becus. Saya mungkin belum bisa memberi ibu cucu, Bu. Tapi saya adalah istri yang baik bagi Rendra. Dan saya bukan boneka yang bisa ibu suruh dan rendahkan seenaknya. Perlakuan ibu merusak pernikahan kami, bukan karena kami tidak punya anak, tapi karena ibu selalu membandingkan dan menghina. Tantang Anya, matanya menatap lurus ke mata Nyonya. No. Pertengkaran hebat pun terjadi. Retno menuduh Anya tidak bersyukur dan mencoba memecah belah keluarga. Anya, yang sudah lelah fisik dan batin, membuat keputusan drastis. Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya akan pergi. Saya akan pindah sementara dari rumah ini. Saya tidak bisa bernapas di sini. Sampai ibu bisa melihat saya sebagai Anya, bukan sebagai mesin pembuat cucu, saya tidak akan kembali. Retno terdiam, terkejut melihat tekad Anya. Ia tidak menyangka ancamannya akan direspons dengan kepergian yang nyata. Anya segera membereskan beberapa barang pentingnya. Rendra pulang kerja dan mendapati istrinya sedang berkemas. Ia panik, mencoba menghentikan Anya. Sayang, jangan begini. Kita bisa hadapi ini bersama. Justru karena aku mencintaimu, aku harus pergi sementara, Rendra. Kita butuh ruang. Ibu butuh melihat bahwa dia tidak bisa mengendalikan kita dengan rasa bersalah. Jawab Anya. Saat Rendra membantu Anya membawa koper ke mobil, Rendra menyadari ada map tebal yang terselip di bawah tumpukan pakaian Anya. Map itu bertuliskan nama kliniknya. Rendra menariknya keluar, dan matanya membaca hasil pemeriksaan yang selama ini disembunyikan Anya. Wajahnya langsung pucat pasi. Hasil itu, yang menyebutkan masalah kesuburan utamanya ada padanya, menghantam Rendra seperti palu. Rendra menatap Anya dengan campuran penyesalan dan keterkejutan yang luar biasa. Anya, kenapa kamu tidak bilang? Anya menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin kau merasa seperti yang aku rasakan selama 4 tahun. Rendra, aku butuh waktu untuk merencanakan bagaimana kita akan menghadapi ibu dengan kebenaran ini. Sekarang, saatnya aku mencari kekuatan diriku sendiri. Jaga dirimu. Aku akan menunggumu. Rendra hanya bisa memeluk Anya erat, merasa bersalah dan terharu atas pengorbanan istrinya. Anya pergi malam itu juga, meninggalkan Rendra yang berdiri terpaku di depan rumah, memegang hasil tes yang mengungkap kebenaran yang dapat membalikan seluruh dinamika keluarga. Keputusan Anya untuk pergi dan penemuan Rendra atas rahasia besar itu menjadi titik balik yang mengakhiri bab ini, menjanjikan konfrontasi besar di bab berikutnya. Anya pindah dan menetap sementara di sebuah apartemen sewa kecil, jauh dari hiruk-pikuk rumah Rendra. Jeda ini adalah kebutuhan vital, memungkinkannya bernapas tanpa terus-menerus merasakan tatapan menghakimi Nyonya. No. Selama waktu ini, Anya fokus pada dirinya sendiri. Ia diterima di sebuah kantor desain interior, memberinya fokus profesional dan lingkungan baru di mana harga dirinya tidak diukur dari rahimnya.
Ia dan Rendra berkomunikasi setiap hari, tetapi pertemuan mereka dilakukan di luar rumah, fokus pada pemulihan hubungan yang sempat terkikis oleh tekanan. Rendra, yang kini tahu bahwa masalah kesuburan ada padanya, diliputi rasa bersalah yang mendalam. Ia menghormati keputusan Anya untuk menjauh, menyadari bahwa ia perlu waktu untuk memperbaiki keadaan di rumah. Pagi setelah kepergian Anya, rumah keluarga terasa sunyi dan aneh. Retno terkejut, marah, dan bingung. Ia mencoba menghubungi Anya tetapi tidak direspons. Awalnya, ia menyalahkan Anya sebagai istri yang tidak dewasa dan lari dari masalah. Namun, Rendra, yang kini memegang kebenaran, tidak tinggal diam. Ia merasa sudah saatnya mengungkapkan rahasia itu. Rendra mendekati ibunya, yang sedang sibuk menyusun menu makanan sehat untuk Lina. "Bu, kita perlu bicara serius," kata Rendra. Suaranya tenang tapi mengandung ketegasan yang jarang ia tunjukkan. Ia menunjukkan map hasil tesnya. "Ini hasil tes terakhir kami. Sebenarnya, masalah utama kita selama ini ada pada saya, Bu. Motilitas sperma saya rendah." Retno terdiam. Senyumnya langsung memudar. Wajahnya berubah pucat, seolah darahnya ditarik keluar. Ia mengambil map itu dengan tangan gemetar, membaca diagnosis medis di kolom nama putranya. Kenyataan itu menghantamnya, menghancurkan fondasi asumsi yang selama 4 tahun ia gunakan untuk merendahkan Anya. Retno tidak hanya terkejut, ia hancur. Bukan karena putranya bermasalah, tetapi karena ia menyadari betapa kejamnya ia telah memperlakukan menantu yang tidak bersalah. Air mata penyesalan mulai membasahi wajahnya yang selama ini selalu tampak angkuh. Tidak mungkin ini benar. Ibu tidak percaya, bisiknya lirih, menyangkal kenyataan yang tertulis jelas di depan matanya. Lina, yang selama ini sibuk dengan kehamilannya, mulai merasa tidak nyaman dengan drama keluarga. Ia tidak tahu detail penderitaan Anya, tetapi ia melihat betapa dingin dan tidak adilnya perlakuan nyonya Retno kepada kakak iparnya. Setelah mengetahui Rendra dan Anya berpisah sementara, Lina memberanikan diri mendekati Rendra. Lina mengatakan ia tidak pernah berniat mengambil tempat Anya. Ia kemudian menghubungi Anya, memohon maaf atas kebahagiaannya yang mungkin telah melukai Anya, dan menawarkan dukungan. Kejujuran Lina, meskipun terlambat, sedikit melunakkan hati Anya. Setelah beberapa hari bergulat dengan rasa bersalah, Nyonya Retno mencoba menghubungi Anya, kali ini dengan nada yang jauh berbeda, penuh permintaan maaf yang tulus dan penyesalan. Anya awalnya menolak, tidak mudah melupakan kata-kata tajam yang menusuk hatinya selama bertahun-tahun. Namun, Rendra mendesaknya. "Tolong, sayang, ibu perlu mengakhiri ini dengan benar. Dia butuh pengampunanmu, dan kamu berhak mendengar penyesalannya." Mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe. Retno datang dengan mata bengkak dan kerutan yang lebih dalam dari biasanya. Dia tidak lagi menunjukkan arogansi. "Anya, ibu minta maaf. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ibu sudah berdosa besar padamu. Ibu menghakimimu tanpa dasar, dan ibu telah menyakiti putri orang lain atas dasar ego ibu sendiri." Retno kemudian mengungkapkan trauma masa lalunya, tentang keguguran anak kembar laki-laki dan bagaimana keluarga besarnya menjadikannya aib. "Ibu takut, Bu. Ibu takut garis keturunan keluarga ini terputus. Dan ibu takut dicap gagal lagi. Obsesi ibu pada cucu pertama adalah penebusan dosa ibu sendiri, bukan tentang kalian." Akunya, suaranya parau. Pengakuan ini, dikombinasikan dengan buku harian yang ia temukan, membuat Anya merasa iba. Ia menyadari bahwa Nyonya Retno adalah korban dari rasa sakitnya sendiri. Anya akhirnya memaafkan, tetapi ia juga menetapkan batas yang jelas. "Saya memaafkan ibu, Bu, tapi saya tidak akan melupakan. Saya akan kembali ke rumah, tapi saya ingin ibu berjanji. Ibu harus menerima bahwa saya dan Rendra akan berusaha dengan cara kami sendiri, tanpa tekanan atau sindiran. Dan yang paling penting, nilai saya bukan diukur dari apakah saya bisa memberi ibu cucu atau tidak. Jika ibu tidak bisa menghormati saya
Saya akan pergi lagi, dan kali ini, saya tidak akan kembali. Iya. Retno mengangguk, menerima semua syarat itu. Ibu berjanji, Nak, ibu akan berubah. Setelah pertemuan itu, Rendra dan Anya memutuskan langkah selanjutnya. Mereka setuju untuk memulai program pengobatan kesuburan yang intensif untuk Rendra, atau mempertimbangkan opsi adopsi jika pengobatan tidak berhasil. Mereka kini bergerak sebagai tim, fokus pada penyembuhan Rendra dan pemulihan pernikahan mereka. Mereka kembali ke rumah keluarga, tetapi kali ini, Anya tidak lagi menjadi menantu yang tertindas. Dia kembali dengan kebenhan, dan dengan batasan yang telah disepakati. Kepulangan Anya adalah pernyataan bahwa dia tidak lari, melainkan mengambil kendali atas hidupnya. Kepulangan Anya ke rumah keluarga Rendra terasa sangat berbeda. Dia tidak lagi memasuki rumah itu sebagai menantu yang dihantui rasa bersalah, melainkan sebagai pasangan yang kuat dan berwibawa, didukung penuh oleh Rendra. Iya, Retno menepati janjinya, meskipun perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Awalnya, Nyonya, Retno tampak canggung, berusaha keras untuk tidak mengungkit masalah anak. Dia mencoba menunjukkan kasih sayang dengan cara lain, seperti memasak makanan kesukaan Anya, atau menanyakan tentang pekerjaan desainnya, sebuah perhatian yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Anya menyambut perubahan ini dengan hati-hati, membiarkan waktu menyembuhkan lukanya dan membangun kembali jembatan kepercayaan. Hubungan Anya dan Rendra kini jauh lebih kuat. Mereka melewati program pengobatan kesuburan Rendra, sebuah proses yang penuh tantangan emosional. Mereka berdua fokus pada kesehatan dan kebahagiaan mereka sebagai pasangan, bukan hanya hasil akhir berupa anak. Mereka membuat janji untuk selalu memprioritaskan satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Fokus keluarga beralih sepenuhnya pada Lina yang semakin mendekati waktu melahirkan. Iya, Retno, meskipun telah berubah sikap pada Anya, tetap menunjukkan kegembiraan yang meluap-luap menyambut cucu pertamanya. Namun, kali ini, kegembiraan itu terasa lebih sehat. Iya. Retno melibatkan Anya dalam persiapan kelahiran Lina, meminta saran desain kamar bayi, dan meminta Anya mendampinginya berbelanja perlengkapan. Ini adalah cara Nyonya. Retno menunjukkan bahwa ia mulai menghargai Anya sebagai anggota keluarga, bukan sekadar wanita tanpa kontribusi. Puncak dari perkembangan Lina adalah ketika ia melahirkan dengan selamat, seorang bayi laki-laki yang sehat dan menggemaskan. Kehadiran cucu pertama itu melunakkan hati Nyonya Retno sepenuhnya. Tangisan bayi itu, alih-alih menjadi sumber tekanan bagi Anya, justru menjadi simbol pemulihan dalam keluarga. Iya, Retno mencurahkan kasih sayangnya pada cucu kecilnya, tetapi kini, ia juga menunjukkan kasih sayang yang lebih merata kepada semua orang. Dia bahkan sering memuji Anya di depan Rendra, mengatakan bahwa Anya telah mengajarkannya arti dari cinta tanpa syarat. Di saat yang sama, pengobatan Rendra berjalan dengan lambat. Dokter menyarankan bahwa keberhasilan masih mungkin, tetapi prosesnya akan panjang dan melelahkan. Setelah berdiskusi panjang dan berhari-hari merenung, Anya dan Rendra memutuskan untuk mendefinisikan ulang kebahagiaan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak perlu menunggu keajaiban untuk menjadi keluarga yang utuh. Mereka mulai mempertimbangkan opsi adopsi secara serius, membaca buku, dan menghadiri seminar. Mereka menemukan kedamaian dalam keputusan itu, karena itu adalah keputusan yang mereka ambil bersama, didorong oleh cinta, bukan kewajiban. Anya juga menemukan kebahagiaan besar dalam karir profesionalnya. Proyek desainnya sukses besar, dan ia diangkat menjadi kepala departemen di kantornya. Ia menyadari bahwa harga dirinya, seperti yang ia duga, tidak bergantung pada rahimnya. Ia adalah wanita karir yang sukses, istri yang dicintai, dan seorang tante yang penyayang bagi anak Lina. Epilog. Waktu berlalu 3 tahun. Anya dan Rendra bahagia. Mereka telah mengadopsi seorang putri cantik berusia 2 tahun bernama Mentari. Mentari membawa keceriaan yang luar biasa dalam hidup mereka. Iya, Retno, yang awalnya sedikit canggung dengan ide adopsi, kini menyayangi Mentari tanpa batas. Ia tidak membedakan Mentari dari cucu kandungnya, anak Lina.
Iya, Retno telah benar-benar belajar bahwa darah tidak selalu mendefinisikan cinta. Pada suatu malam perayaan ulang tahun Mentari yang keempat, Nyonya Retno memegang tangan Anya dan Rendra. Ibu bersyukur kalian mengajarkan ibu apa arti keluarga yang sebenarnya, katanya tulus. Kalian adalah pasangan yang kuat. Kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang ada di perut, tetapi apa yang ada di hati. Meskipun begitu, kejutan kecil tetap datang. Saat sedang mengemasi mainan Mentari, Anya tiba-tiba merasa mual dan pusing yang bukan disebabkan oleh kelelahan kerja. Dalam kunjungan rutin ke dokter, Anya mendapat berita tak terduga. Ia hamil secara alami. Dokter menjelaskan bahwa hilangnya tekanan, gaya hidup sehat, dan pengobatan Rendra yang stabil mungkin telah menciptakan kondisi sempurna. Anya dan Rendra menangis haru. Mereka memutuskan untuk tidak langsung memberitahu Nyonya Retno, membiarkan kabar ini menjadi milik mereka terlebih dahulu. Namun, kali ini, kehamilan itu terasa sangat berbeda. Itu bukan lagi sebuah kewajiban atau pelarian dari penghakiman, melainkan sebuah hadiah, sebuah bonus atas cinta dan perjuangan mereka. Ketika mereka akhirnya mengumumkan kehamilan Anya, Nyonya Retno terkejut, gembira, tetapi reaksinya sangat berbeda dari 4 tahun lalu. Dia memeluk Anya, mengucapkan selamat, tetapi tidak ada lagi obsesi atau tuntutan. Pada akhirnya, Anya melahirkan seorang putra. Keluarga itu lengkap, tetapi yang terpenting, mereka telah sembuh. Anya membuktikan bahwa meskipun ia selalu disepelekan oleh ibu mertuanya, nilai dirinya jauh lebih besar daripada kemampuan biologisnya. Ia tidak hanya mendapatkan anak, tetapi juga mendapatkan kembali harga dirinya, kedamaian dalam pernikahan, dan mendapatkan kembali ibu mertuanya, yang telah berubah dari seorang hakim yang kejam menjadi seorang nenek dan ibu yang penuh kasih. Kisah mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang harus dicapai dengan standar orang lain, tetapi sebuah perjalanan mendefinisikan ulang apa arti keluarga.